Kalau untuk masalah fisik ya benar, karena memang kemarin kita sudah bahas bahwa memang albino itu pigmen melaninnya nggak ada, kulit. Jadi memang ya penisnya ya juga warnanya ya mengikuti. warnanya bule juga, kulitnya kan kulit kan. Kita ngomong kulit. Lah terus masalah fungsinya itu terganggu apa enggak, itu kan yang Kak J tahu. Seminggu lalu kita udah pernah ketemu di sini, ngobrol di sini. Ayo kita kulik lagi. Dari albinisme ini, apa yang harus diwaspadai? Yaitu ya kulit, melanin, sama mata. Yang mau saya tanya, masalah aliran darah, masalah saraf, ada gangguan apa enggak? Mau albino, mau enggak albino, intinya masturbasi itu, kalau dari PSP ya boleh. Memang kami sarankan itu tidak. Kenapa? Karena nanti masturbasi itu dapat mempengaruhi kenikmatan seksual saat menikah. Masalah hubungan seksual adalah masalah yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Seperti episode kita pada siang hari ini, kita sudah kedatangan seorang yang viral. Kenapa 3 kali viral? Karena dia selalu melakukan hal-hal viral di dunia sosial media. Bule Ri, datang lagi dong. Setelah ada jeda seminggu, ada lagi dia di episode kali ini. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dede Bule sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, job lumayan ya. Alhamdulillah. Sekarang ada aja. Produk-produk masuk. Betul. Itu makanya branded banget. Apa namanya? Bukan lagi. Ya kan? Ya, jangan lupa 20%. Iya. Jangan bahas harta mulu, dia pajak, say. Taat pajak kan? Taat, alhamdulillah. Bagus. Bu Dokter, bagaimana pajak? Aman? Oh, aman. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga sudah ada Dr. Inge Setia Arianto dari Perempuan Sadar Vagina. Sehat Ibu Dokter ya? Alhamdulillah, always. Alhamdulillah. Dan saya Jeva Silalahi tentunya di sini di Kedai Pinter Pinusi Teredukasi. Kita akan bahas masalah albinismus atau albino. Apakah penisnya juga ikutan albino? Kita akan kulik langsung dari narsum kita. Penasaran gak sih? Apakah kita perlu membuktikan? Jangan dong! Masa disepil gila nih? Penasaran nih Bu Dokter? Ya kan aku penasaran banget. Karena ada yang, mohon maaf, bukannya rasis. Dia Chinese putih, tapi penisnya hitam. Ada. Terus ada yang kayak saya kulitnya sawo mateng tapi penisnya putih, ada gitu. Nah kita pengen tahu nih, kalau bule yang berkulit seperti bule, apakah penisnya juga albino atau putih juga atau pink? Full kadot. Badut tuh. Bagaimana bule gimana menyikapi tentang perihal-perihal seperti itu? Kalau ngelihat bule kan nih, dia putih banget nih. Pasti penisnya putih nih atau pink nih. Kalau ada segmen seperti itu yang ngomong ke kamu, tanggapan kamu gimana? Betul. Betul. Iya? Betul. Terus lu langsung begini? Enggak. Bukannya maksudnya malu kah atau ya Enggak. pansing bahas-bahas gitu? Enggak. Enggak. Malah meluruskan. Meluruskan benar, itu betul. Betul. Yang warna kulit sekarang sama. Oh gitu? Iya. Oh, terus Bu Dokter, apakah albinisme atau albino mempengaruhi fungsi seksual nggak sih untuk si bule ini atau teman-teman yang di luar sana yang memiliki keistimewaan? Ini saya mau nanya ya sama Kak J ya. Kok Kak JJ tahu? Apa? Cina itu kulitnya putih tapi penisnya coklat. Udah, dia tahu nih dokter nih. Pinter. Lu mengeluarkan statement yang menimbulkan pertanyaan. Kan salah aja bundir. Bunuh diri gue ya. Riset Bu Dokter. Iya nggak risetnya dalam rangka apa? Sering Saya kan nonton dokter. mungkin Kan dulunya. kadang waktu zaman dulu waktu SMA itu kan ya kenakalan remaja. Oh, nonton. Kenakalan remaja begitulah Bu Dokter, rame-rame, teman-teman cowok-cowok semua ya kan. Di rumah siapa bapak emaknya lagi nggak ada, nonton video Blue gitu. Nonton. Oke. Maksudnya bukan menurut kedokteran, bukan ya? Bukan. Oke, baik. Baik. Masuk. Masuk aja. Langsung keringetan dia. Ini awalnya umur gua kenceng jadi agak kendor lagi nih. Gimana Bu Dokter? Oke, lanjut. Kalau untuk masalah fisik ya benar. Karena memang kemarin kita sudah bahas bahwa memang albino itu pigmen melaninnya nggak ada, kulit. Jadi memang ya penisnya ya juga Ikut. warnanya
Ya. Mengikuti. Warnanya bule juga, kulitnya Iya. kan kulit kan. Kita ngomong kulit. Nah terus masalah fungsinya itu terganggu apa enggak itu kan yang nggak Betul. dia tahu. Seminggu lalu kita udah pernah ketemu di sini, ngobrol di sini. Ayo kita kulik lagi. Dari albinisme ini, apa yang harus diwaspadai? Yaitu ya kulit, melanin, sama mata. Yang mau saya tanya, masalah aliran darah, masalah saraf, ada gangguan apa enggak? Enggak ada. Oh nggak ada. Jadi untuk masalah seksualitas enggak ada masalah. Oh tetap. Dia tetap bisa ereksi, dia tetap bisa orgasme, tetap bisa ejakulasi, tetap. Selama nggak ada penyakit-penyakit yang bisa membuat ereksi terganggu. Ya ini sama kayak Kak JJ juga. Oh gitu. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada kelainan Nggak gitu ada. ya? Jadi Iya. insya Allah ini si bule bisa menikah dengan perempuan dan bisa punya anak. Oh gitu. Dengan perempuan menikah punya anak. ya. Bisa, nggak ada Jangan masalah. main bapak-bapak ibu-ibuan loh. Kayak zaman dulu. Jadi ibunya ntar yang ada. Belum mau nikah aku tapi. Oh, belum menikah. Oh, Takut bersaing alis berantem mulu nanti. umur berapa nanti rencana mau nikah? 26. 26. Oh 3 tahunan lagi lah masih. Oke, masih lama. Karir Nggak ada dulu ya. masalah ya, Iya. aman. Karir dulu ya. Karir dulu. Oh, terus berarti kalau selama ini nggak ada masalah, penyaluran seksnya gimana caranya? Kok Cica Mukhtar nih? Maksudnya? Oh, dia onani, Bu Dokter. Iya. Bagus nggak untuk kulitnya seperti ini? Dia sering melakukan onani bagaimana, Bu Dokter? Mau albino, mau nggak albino, intinya masturbasi itu kalau dari PSV ya boleh. Memang kami sarankan itu tidak. Kenapa? Karena nanti masturbasi itu dapat mempengaruhi kenikmatan seksual saat menikah. Berhubungan. Iya. Karena kan beda. Kalau misalnya masturbasi, sperma itu bisa keluar. Kan kalau penis ini diremes. Sepakat ya? Oke. Ini ilmunya. Apa ini? Kalau diremes ya enggak? Ini kita ngomong edukasi ya. Aduh, kok saya gilu ya? Nah, remesan tangan sama remesan penis itu enggak sama. Oh, sama remesan vagina beda. Tangan dan vagina tidak sama. Apalagi remesan. Wow, no sense. Dokter remesan ini nih kan ada juga yang pakai oral. iya. Tapi nggak apa-apa kalau oral kan yang penting dengan istrinya. Ini beda loh ya. Kalau tangan itu beda. Tangan itu memang cenderung dia lebih meremas. Dan lama-lama intensitasnya pasti akan lebih kuat. More dan more pengen More lagi. dan more. Tidak stabil ya. Dan akhirnya nanti akan lecet. Nah makanya kami sarankan untuk laki-laki yang belum menikah, udahlah. Kalau misalnya horny gimana? Udah aktivitas yang positif aja. Jadi biarlah dia keluar sendiri lewat mimpi. Karena kalau masturbasi, nanti kalau menikah tuh loh kasihan istrinya. Italsnya tadi baru 4 kali toh dok. Ya, banyak banget. Iya. Tadi pagi udah 4 kali ya. Jadi kadang-kadang tuh kayak gimana ya? Nggak boleh berarti. Kayaknya harus lihat postingan kita yang berikutnya. Oke. Karena nanti bule itu akan bertambah intensitasnya. Karena kalau kita masturbasi itu bisa kecanduan. Dan masturbasi itu dapat membuat hormon dopamin di sini meningkat. Dan lama-lama bule sekarang misalnya puas dengan 4 kali masturbasi yang kuat di penisnya. Minggu depan 4 kali nggak cukup. Harus 6 kali. Itu harus ditambah intensitasnya. Oh, jadi ya makin berkurang nambah. Ini pengen kayak- terus. Kayak ketagihan. Ketagihan. Makanya mulai sekarang pelan-pelan, nggak langsung. Pelan-pelan. Oh iya. Dikurangi pelan-pelan. Jadi kalau sudah mau masturbasi langsung olahraga aja. Oke. Olahraga biar ini otaknya tuh nggak ke situ-situ. Oke, cari Jadi, aktivitas positif. ya. Biar capek. Capek kan tidur, nanti Tidur, mimpi. mimpi. Pasti mimpi. Wah. Dia mimpinya mimpi manis dari Persib. Wah, suatu wajah tampan sangat mempesona dong begini-begini. Mimpi nanti. Jadi jangan karena saat menikah nanti itu akan jadi masalah. Susah orgasme sama istrinya. Oh iya. Oh iya. Boleh gimana nih dengan kondisi albinisme ini ada mempengaruhi untuk apa namanya seksualitas keintiman nggak atau menarik lawan jenis ke bulenya ada ini Ada nggak? sih rata-rata beberapa yang kayak pasti ada yang mempertanyakan kah, atau kayak gitu-gitu ada nggak selama ini? banyak sih, terus Gimana penasaran, terus kayak saking nekatnya dia mau
kayak berhubungan itu sampai ngepap gitu ada. Oh, minta foto. Enggak, dia ngepapin duluan. Oh, dia ngepap duluan. Terus ngemancing. Mancing, gantian pap dong gitu. Oh gitu dokter, zaman Rata-rata sekarang sih. begitu. Bersih nggak sih? Putih nggak sih? Gitu sih rata-rata. Pengen tahu. Ya putih memang. Iya. Manisnya. Putih agak keping-pingan gitu. Ya kayak ini. Kayak ini telapak tangan begini pinknya. Iya. Terus putihnya kayak gini sama. Oh. Terus Bu Dokter apa ada apa? Kalau nggak percaya gue liatin nih nanti. Coy, enggak dong. Habis ini Enggak habis ini. dong. Bu Dokter iya enggak apa-apa kan dokter kalau dokter enggak apa-apa. Benar. Iya, Nggak Bu apa-apa. Bu Dokter, apa ada risiko kesehatan seksual yang perlu diwaspadai oleh orang dengan albinisme? Kalau untuk si bule, insya Allah enggak. Karena dia termasuk albino yang ocah. Yang wajib diwaspadai kalau orang itu albino kemarin episode yang tempoh hari karena ada kelainan genetik yang langka, yang gampang pendarahan, yang sesak napas, paru-parunya mimisan, paru-parunya itu apa suka sesek, terus sering diare. Nah, itu pasti bermasalah ke seksualitas. Tapi itu kan yang bukan albinonya yang menjadi masalah, tapi penyakit penyerta. sindrom, penyakit langka, penyakit yang terdahulu. Albinonya ini hanya penyerta. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang OCA sama OA nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Alhamdulillah. Terus lanjut. Bule, apa aja nih tantangan yang Bule hadapin dalam kehidupan seks sebagai seorang albinisme? Loh, emang udah melakukan hubungan seks? Udah dong. Ada pertanyaan? Oh, enggak. Kalau kita ngomong masalah kehidupan seks itu tidak harus ML. Oh, oke. Karena kan dia kan laki-laki pasti sudah pubertas. Kehidupan seks itu pasti libido. Oke. Nah, jadi tidak harus hanya begini Bu Dokter ya. Jadi libido normal kalau Kak JJ, kalau bule ada libido, lihat perempuan cantik itu terus terangsang, itu berarti kehidupan seks. Oke. Itu gimana cara menyikapinya? Ini saya tanya nih, ini terangsangnya lihat perempuan cantik apa lihat dia mangga? Ya perempuan dong. Bukan lihat dia mangga? Enggak dong. Saya laki, Bu. Oh iya. Doang. Makanya kenapa ketawa? Bertanya-tanya. Biarkan netizen yang komentar menyimpulkan di bawah. Aduh. Gimana cara menjaga kesehatannya, Bule? Olahraga kehidupan sih. Seksual. Aku olahraga. Aku aktif olahraga. Terus kayak pola makan, asupan protein sama karbo pasti aku teratur. Makanya badan kan. Tapi Bu Dokter, aku suka ngoceh nih Mbak. Ini minum cola ya, itu soda itu tuh Bu yang agak banget susah. Dia itu aku omelin mulu tuh, kedapatan mulu. Itu kasih tahu Bu Dokter. Mungkin dia sekarang umurnya berapa, Bule? 23, jalan 24. Umur masih 23 ya. Minum cola ya. Ya mungkin sekarang nggak apa-apa, Bule. Pembuluh darahnya masih bagus, sehat. Tapi jangan lupa, cola itu bisa membuat di pembuluh darah Bule nanti bisa kaku dan nanti berikutnya bisa kemungkinan hipertensi itu ada jauh lebih mudah. Orang lain yang nggak minum cola, yang nggak minum soda-soda, saya nggak sebut mereknya, yang nggak minum soda-soda mungkin hipertensi umur 50. Nah, naudzubillah, saya nggak sebut Bule. Orang lain yang minum soda-soda itu 40 tahun udah hipertensi. Akhirnya pengen susah berdiri. Loh iya. Tuh, iya. Hati-hati. Jangan Atau diabetes kan cola-cola itu kan tinggi gulanya, atau diabetes penisnya nggak bisa berdiri. Percuma cakep kalau nggak bisa berdiri. Kalau dari Bu Dokter gimana cara menjaga kesehatan untuk si teman-teman dari albino ini? Jadi cara ya menjaga kesehatannya. Saya kepengen karena saya lihat si Bule ini sama lah kayak Kak JJ, followernya banyak. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu ditiru oleh orang. Oh, menginfluence. Jadi saya mau Bule menginfluence orang lain, terutama followernya. Untuk yang perempuan, kan perempuan juga ada dong yang albino. Yang perempuan biar seksualitasnya sehat, organ seksnya sehat, kerjakan 15 langkah perempuan sadar vagina. Oh, sama aja. Apa aja itu ada di Instagram. Untuk laki-laki, kalau kepengen seksnya, organ seksualnya itu sehat, penisnya ya, penisnya sehat, kerjakan 4 ke 10 laki-laki. Apa aja 4 itu? Yang pertama, ABCD ya Bu Dokter? Enggak, cuci penis. Oh, cuci. Cuci penis minimal kalau mandi. Dan habis buang air kecil. Oke. Buang air besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayo mulai sekarang ganti celana dalamnya
sehari 2 kali, jangan set A set B. Dan pakai yang ukurannya tuh lebih besar 1 size. Oke, tidak ngepres banget ya Bu Dokter ya? Iya, nggak ngepres banget. Aku ngepres lagi Bu. Ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kalau mau perform nggak apa-apa. Tapi di rumah jangan. Kalau temen saya kadang ganti celana dalamnya nih, Senin sampai Rabu, yang ini nanti Kamis sampai Minggunya dibalik lagi Bu. Nah, itu set A set B. Nggak boleh. Karena nanti itu bisa sakit itu penis, bisa infeksi. Jamur. Nah, yang tempo hari kan ada timnya Pinusi ini yang katanya putih tapi kepalanya doang. Nah itu karena jamur. Saya dengar lagi. Itu mungkin set A set B itu. Ya, Terus apa lagi? Ketiga? Yang ketiga, ayo mulai sekarang untuk Pinusian biar penisnya sehat, baik sehat dalam anatominya bagus, terus saat nanti udah berumah tangga itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk rumah tangganya, bisa puas sama istrinya, no masturbasi. Oh, tidak boleh onani, tidak boleh onani. Oke. Aduh. Ya, dia habis tadi pagi. Itu yang ketiga, bertahap. Yang keempat, untuk laki-laki yang cerdas, saya bilang laki-laki yang cerdas. Ingat, di luar sana banyak perempuan yang pengen numpang hidup. Makanya no seks bebas. Karena jangan sampai kita kejebak sama perempuan yang numpang hidup. Oke? Kalau laki-laki cerdas, no seks bebas. Oke. 4 semua laki-laki. Tuh dengerin ya. hidupin mulu. Kok gue sih? Susah kalau bawa bintang tamu artis gue sendiri. Aib-aib gue jadi bongkar. Susah. Dia mau hobi banget ngidupin. Ya. Lanjut, bagaimana Bule mengatasi stigma dan diskriminasi terkait dengan seksualitas di albinisme ini? Cuek atau denial atau Tergantung sih, kalau misalnya kayak ngoceh-ngoceh? biasa-biasa aja ya, aku bakal diem aja. Cuekin? Kalau misalkan udah terlalu parah, misalkan kayak enggak, oh jangan-jangan kamu nggak bisa gini-gini, ya aku tantangin, datang aja sini, kita cobain bareng. Oh gitu. Kalau yang ngomong laki, Oh ya gak mau gue. Gak gitu juga. Gue laki. Gue laki, lu laki. Kalau misalkan mau tonjok-tonjokan aja. Gini, iya. kalau misalnya ada orang yang stigma kayak gitu, oh udah gampang. Gua nggak usah banyak ngomong. Kasih linknya ke dia pintar. Nih dengerin iya, gini benar. aja. Semua ada di sini. Ada di sini Gitu. dah. Semua ada di sini Ini dokter jawabannya. yang jawab. Bener. Bu Dokter, apa saja tips untuk membangun hubungan seksual yang sehat dan saling menghormati bagi orang dengan albinisme dan pasangannya? Misalkan kita punya pasangan albinisme nih, apa gimana tipsnya? Yang pertama pasti kayak lagi bangun mindset bahwa albino itu adalah suatu keunggulan, clear. Masalah kualitas seksualitas pasangan itu nggak ada hubungan sama albino, nggak ada hubungan sama albino, karena albino mah sama aja, masalah kualitas hubungan seksual sama aja. Yang nggak albino juga bisa susah ereksi. Oh gitu. Iya kan. Iya, Jadi komunikasi iya. seksual itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ada itu. masalah. Yang harus diinikan, yang harus dimasukkan itu loh. Kita ini lebih kita ini positif loh. Cuman bedanya apa? Ini aja di mata aja, mata tuh gak begitu terang aja. Cuman mata aja. Sementara kalau ML emang lihat mata, merem kan? Apalagi ini ya ngeliat mata sih dokter, putihnya udah kata semua gitu. Tinggal putih doang gitu kan? Enggak. Ya, jadi kalau dikatakan maksudnya ada masalah, ya nggak ada masalah bener Iya, ya. masalah ya. Kayak adik saya kan albino, dia menikah sama yang tidak albino, alhamdulillahnya anaknya enggak. Oh gitu. Enggak, kan emang harus Iya. masing-masing harus bawa. Harus bawa. Dan itu sih sebenarnya ketakutan sih dok. Kayak aku dan adik-adik tuh ketakutannya di situ. Jangan sampai anak. Loh kenapa kok jangan sampai anak? Karena Berarti kita berarti ada masalah dengan albino enggak kan? Kalau kami sih karena udah legowo ya. Cuman karena Indonesia ini mereka masih kayak yang berbeda itu berarti aneh, yang berdiskriminasi masih tinggi. Jadi ada ketakutan sendiri. Enggak, semoga dengan adanya podcast kita sama si Bule, ada 2 itu bisa Iya, jadi kayak memberantas stigma seperti itu. Banyak banget loh kak, kayak di komunitas albino itu mereka yang kak aku karena aku sama yang online juga gara-gara dia bawa albino itu, makanya aku ngamuk. Oh iya. Oh Bu Dokter, satu pertanyaan aku, kalau Gitu. misalkan Bule dia ini menikah dengan wanita yang albino juga, apakah anaknya juga akan cenderung albino atau memang tidak? Yang jadi masalah, Kak, perempuannya albino.
albino itu yang resesif aja, yang kecil aja, itu bisa menghasilkan. Keluar. Kemungkinannya ada ya. Itu yang kan ada apa kalau sifat itu kan ada yang misalnya A besar A kecil. Yang albino A kecil aja itu bisa keluar. Salah satunya juga albino. Yes. Apalagi dua-duanya albino. Ya, akan keluar. Ada kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Nggak ada masalah. Kan kita hari ini kita sudah ini nggak ada masalah dengan albino, malah kulit gue lebih putih daripada kulit lu. Mata, teman mata. Ya mata gue pergi ke dokter mata, bukannya mata hitam. Ya kan? Iya, betul sih. Penis bisa berdiri nggak? Bisa ereksi? Bisa. Berarti nggak ada masalah kan? Iya. Paling perbedaannya adalah kegiatan-kegiatan yang tadi membahayakan aja karena jarak pandangnya itu. Karena jarak pandang. Mungkin itu kan. Betul. Terus kalau misalkan pengen bercita-cita jadi pilot ya nggak bisa karena pilot kan matanya harus ada beberapa yang tidak bisa gitu. Ada beberapa profesi yang tidak bisa dicapai seperti itu mungkin ya Bu Dokter ya. Aduh Bu Dokter, kesimpulan dari episode hari ini semoga dengan adanya podcast kita ya bule ada 2 sama hari ini, semoga itu semuanya bisa menghapus stigma bahwa bule itu bahwa albino itu kekurangan. Enggak. Albino itu lebih. Kita tuh punya kelebihan kita itu nggak usah skincarean. Nggak usah skincarean, gue udah putih. Kalau masalah kekurangan justru karena kita itu punya kekurangan, makanya kita sempurna. Loh, manusia emang ada yang sempurna? Nggak ada. Manusia nggak ada yang sempurna. Bahkan karena kita ada kekurangan mata, makanya kita sempurna. Itu mah clear, paham nggak Kak Ji? Iya, paham. Itu aja loh, orang-orang yang nggak albino memang nggak punya kekurangan. Banyak. Banyak banget. Itu kan mereka kekurangannya bisa bisa kacamata. Iya. Oke. Dan Bu Dokter, aku sedikit flashback nih karena Pinusian di sini aku mau menginformasikan bahwa ini adalah episode terakhir dari Kedai Pinter setelah kurang lebih dari 2 tahun kita bareng-bareng ya. Di belakang kita sudah ada Hope, host of PSP, Perempuan Sadar Vagina. Ini nanti kita akan pindah ke kantor Ibu Dokter Inge, Perempuan Sadar Vagina. Lokasinya nanti kita masih rahasiakan karena yang penting mohon doanya untuk kelancaran dari pembangunan gedung ini. Amin. Dan tidak sampai sini Dokter Inge dan juga Jevangga ini menyampaikan atau mengedukasi tentang seksual ya Bu Dokter. Mungkin kebersamaan kita di channel Pinusi ini berakhir di sini, tapi silaturahmi kita tidak terputus di sosial media manapun ya Dokter. Mungkin kita akan ada lagi di segmen-segmen channel lain, dan Perempuan Sadar Vagina juga memiliki channel sendiri. Dia akan bangkit dengan konten-konten yang mengedukasi juga. Tentang edukasi seksual ya. Kak Ji siap? Siap dong. Boleh siap? Siap. Bu Dokter, flashback ke belakang. Episode mana yang dari Kedai Pinter dari 1 sampai pada hari ini yang menurut Bu Dokter selalu terngiang-ngiang dan nggak pernah lupa? Untuk saya ya, untuk saya Kak J. Buat saya tuh semuanya itu terngiang-ngiang buat saya. Karena itu bisa jadi sebuah konten yang bagus. Itu bermula dari yang bikin skrip. Ya kan, yang bikin skrip dulu. Terus ini yang nyuting. Belum lagi yang edit. Yang upload. Jadi saya kalau ngelihat konten itu yang ada di kepala saya itu sak geng. Dari saya, Kak Ji, bintang tamu sama krunya. Bagaimana saya mau lupa? Jadi buat saya tuh nggak ada yang lupa. Dan nanti kita semua ketemu di surga. Amin ya Allah. Karena ini ilmu. Kak Ji, di mana lagi kita mau ngomongin vagina dan penis? Nggak ada, cuma di sini. Tapi nggak jorok. Iya, cuma di sini. Cuma di sini Kedai Pinter. Kalau aku sih selama perjalanan 2 tahun bersama Kedai Pinter, episode yang paling bikin aku gak bisa lupa adalah waktu yang episode tentang bunuh diri. Karena di situ waktu itu pertama kalinya aku mengakui bahwa aku pernah mau mencoba untuk bunuh diri, Bu Dokter. Di depan dokter sendiri, aku ngungkapin semua keresahan aku. Di saat aku titik terendah aku, orang-orang yang ada di sekitar aku cuman ada beberapa orang bisa dihitung. Tadinya puluhan orang deketin aku. Ketika aku di posisi terendah, cuma bisa dihitung dengan jari. Itu aku di episode itu benar-benar bikin aku kayak nggak ada lagi nih pikiran-pikiran buat bunuh diri. Jangan sampai gitu. Kita harus positive thinking, harus survive dan harus berjalan terus ke depan. Mau masalah apapun hadapin karena Allah sudah kasih jalan keluarnya pasti.
karena akan ada pelangi setelah hujan badai gitu Bu Dokter. Oke. Bu Dokter, mohon maaf ketika saya menjadi seorang host punya banyak kekurangan. Selama ini 2 tahun kita bareng, banyak banget yang kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat, baik sengaja atau nggak disengaja. Sama teman-teman juga makasih. Kita udah sejauh ini, kalian hebat, kalian keren. Gue banyak kurangnya, mohon maaf banget semuanya. Gue cuma manusia biasa. Semoga kita ketemu lagi di project selanjutnya. Amin. Amin. Di Perempuan Tanpa Vagina ya Kak J ya. Kita bareng ya Kak J. Maaf ya, aduh. Bu Dokter, semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Enggak. Walaupun Pinusi sudah selesai episode ini terakhir, tapi kita bisa selalu bersilaturahmi, kita bisa mengedukasi, mencerdaskan Indonesia tentang bagaimana edukasi seksual yang baik dan benar, mulai dari dini sampai lansia, dan Bu Dokter juga banyak program-program yang bisa dibagikan ke teman-teman di channel-channel berikutnya. Makasih Bu Dokter. Ya, kita tetap silaturahmi ya. Siap. Kita di Perempuan Tanpa Vagina siap ya Kak ya. Siap. Bule, makasih ya. Siap. Kak JJ juga makasih, Bu Dokter makasih. Thank you guys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.